mudah-mudahan kita semua tetap terlindungi ya, tetap jaga kesehatan, tetap waspada, dan tidak boleh juga menganggap sepele, tapi tidak juga boleh terlalu panik ya. Karena segala sesuatu berasal dari Tuhan, dan kita sebagai yang beriman tentu percaya bahwa baik itu penyakit ataupun musibah semua datang dari Tuhan ya. Baik, meskipun demikian itu tidak mengganggu aktivitas kita, terutama aktivitas belajar mengajar ya. Kita lanjutkan pada materi hari ini di mata kuliah politik gender ya. Saya ingin membahas tentang teori feminisme. Ada yang pernah dengar mungkin teori feminisme? Feminisme, kita sering mendengar ya, kalau perempuan itu identik dengan feminim, kalau laki-laki identik dengan maskulin. Kalau Deva, maskulin apa feminim? Maskulin, ya, maskulin. Oke. Ya. Nah, di depan ini saya mengambil sebuah ilustrasi gambar seorang wanita yang bercadar. Nah, kenapa yang bercadar? Apa yang berhijab sambil ada niqab ya? Dalam Islam disebut niqab gitu. Ada kaitannya nggak feminis dengan agama? Tentu ada. Ya, nanti kita akan diskusikan kenapa saya pakai ilustrasinya gambar wanita yang bercadar. Tapi sebelum itu kita harus bahas dulu mengenai konsep dasar feminisme itu sendiri. Nah, kalau kita bicara isme itu menggambarkan apa? Aliran atau paham ya. Nah, oke. Saya ingin bertanya, walaupun ini bukanlah judulnya feminisme, tetapi bukan berarti ini khusus untuk perempuan. Ya, laki-laki juga perlu mengetahui ini. Oke. Saya ingin bertanya dulu pada salah satu mahasiswi di sini. Ya. Di sini semua prodinya prodi ilmu politik. Di fakultas ini ada 2 prodi, politik dan pemerintahan. Sebenarnya di kedua bidang itu perempuan sama-sama bermakna penting. Saya ingin tanya, Leni, kira-kira ya, saat Leni mengambil jurusan untuk kuliah di politik, apa sih makna politik bagi Leni? Menurut saya Bu, kalau misalnya politik itu kan tidak apa ya Bu, maksudnya bukan hanya berdasarkan politik itu perebutan kekuasaan. Nah, politik itu hanya sebatas kekuasaan, tapi enggak, maksudnya di sini politik itu ranahnya luas, ada yang luas, ada yang sempit. Menurut saya politik itu suatu cara untuk mencapai tujuan, namun bukan hanya tujuan misalnya mendapatkan suatu kekuasaan, tapi tujuan yang lain seperti itu. Saya ingin nanya satu lagi. Coba, Yana, apa makna politik bagi Yana? Yana ini kan cita-citanya mau jadi aktivis kan, aktivis politik kan. Jadi politikus cita-citanya jadi anggota dewan mungkin nanti ya. Amin. Kalau misalnya sebenarnya saya setuju dengan pendapat yang pernah dikemukakan oleh filsuf yaitu Aristoteles, yang mana mengatakan bahasanya politik itu adalah cara ataupun usaha untuk mencapai kehidupan yang lebih baik gitu. Jadi kalau misalnya disangkut pautkan dengan feminisme, bagaimana dengan politik hak-hak perempuan itu juga bisa dicapai dengan cara politik gitu. Jadi tidak hanya politik itu dari sisi yang kata orang negatif gitu, tapi juga politik itu bisa bersifat positif, apalagi bisa memperjuangkan hak-hak perempuan seperti itu Bu. Oke, mantap, bagus sekali ya jawabannya. Saya pikir cukup menguasai ini ya mata kuliah pengantar ilmu politiknya. Saya yakin dapat A ini ya. Iya, dapat A kemarin. Oh, ada yang ulang. Berarti ini pemahaman atau pemaknaannya tentang politik ini juga harus diulang juga ya. Baik, politik itu tidak hanya membahas mengenai partai politik, tidak hanya membahas mengenai pemilu ya, tapi kajian politik sebenarnya lebih luas daripada itu. Politik itu bicara bagaimana kebijakan itu dilahirkan, bagaimana proses formulasi ya, yang melibatkan aktor-aktor input siapa? Masyarakat, ada partai politik, kemudian ada siapa lagi? Komunitas, media dan lain sebagainya. Kemudian setelah diformulasi, apa yang terjadi? Kemudian pengambilan keputusan, pengambilan kebijakan. Kemudian apa lagi? Penerapan, implementasi kebijakan itu, ya. Nah, jadi politik itu bicara yang lebih luas. Saya pernah sampaikan bahwa politik itu mengatur apa yang melekat dari tubuh kita hingga dari ujung kaki
hingga ujung rambut ya, ujung kepala gitu. Semuanya dipengaruhi oleh keputusan politik. Oke. Nah, saya akan lanjutkan. Tadi saya janji ingin bahas mengenai feminisme. Nah, isme itu yang seperti yang kita tahu bahwa itu menandai suatu paham atau aliran. Feminisme pada dasarnya adalah perjuangan perempuan untuk memperoleh haknya dan kepentingan. Memperoleh kepentingannya. Apa haknya? Termasuklah hak politik. Hak kita itu banyak, tidak hanya hak untuk hidup, tidak hanya hak untuk memperoleh pendidikan, tempat yang layak, termasuk juga hak untuk memperoleh kesempatan ya untuk berpartisipasi dalam politik. Apa dia? Hak politik itu bisa disebutkan nggak? Memberikan. Coba Ade. Hak Apa hak politik itu? Pertama, memberikan hak pilih dalam pemilu, terus ikut serta. Hak dipilih, hak untuk memilih, termasuk adalah hak untuk hak politik ya. Hak politik. Itu termasuk hak politik. Kemudian apa lagi? Apalagi hak politik kita? Hak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Bahkan dalam lingkup yang paling kecil atau paling rendah dalam sistem pemerintahan desa misalnya, kita mengenal adanya musrembang. Sebenarnya itu juga adalah proses politik. Dilibatkan di sana siapa? Majelis taklim misalnya gitu kan. Kalau laki-laki mungkin Karang Taruna, ini biar agak adil kan, imbang, ada majelis taklim, ada Karang Taruna gitu ya. Nanti protesnya ada Eva sama Revi perempuan, terus yang dibahas dari tadi gitu ya. Nah, jadi pada intinya itu feminisme itu bicara tentang perjuangan perempuan untuk memperoleh hak, untuk memperoleh kepentingannya, dan kepentingan itu bisa diwujudkan dalam satu produk yang kita namai dengan kebijakan itu. Nah, gitu ya. Oke. Tadi dua orang tadi teman kita sudah sampaikan apa makna politik bagi dirinya. Ya. Kita bisa maknai bermacam-macam, tergantung pemahaman kita semuanya. Mungkin nanti yang laki-laki mungkin beda lagi pemaknaannya dalam politik, ya. Mungkin kalau bagi Revi, politik itu cara saya bisa jadi bupati, bisa jadi presiden ya, barangkali ya, ya Deva. Nah, bagi perempuan, politik itu penting untuk apa? Nah, untuk tadi saya kasih clue-nya bahwa dalam politik itu intinya adalah melahirkan kebijakan, melahirkan sebuah keputusan. Nah, keputusan itu diharapkan dapat mengakomodir kepentingan perempuan. Bahwa selama ini banyak kebijakan itu yang dianggap diskriminatif terhadap perempuan. Misalnya, ada bisa kasih gambaran mungkin apa yang diskriminatif terhadap perempuan? Misalnya, cuti melahirkan ya. Barangkali mungkin kalau yang lahirannya normal bisa cepat pulih, bisa kembali bekerja. Bagaimana mungkin dengan yang operasinya sesar gitu ya? Sementara mungkin baik itu kita lihat di swasta ataupun di pemerintahan, cuti itu terbatas, mungkin 2 minggu. Sementara 2 minggu mungkin dia belum pulih gitu. Peranan wanita itu banyak sekali ya, selain kalau di dalam rumah tangga sebagai ibu, sebagai istri, banyak peranan wanita, misalnya dalam kehidupan bermasyarakat, ya. Wanita itu bisa bekerja menjadi apa saja, terutama saat ini. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi mungkin ya melihat ojek online itu pengemudinya atau bukan pengemudi apa namanya, drivernya perempuan, gitu kan? Apalagi sebaliknya sekarang yang hobi masak itu banyak laki-laki ya. Mungkin ada pertukaran atau memang ada rotasi gitu ya. Karena perempuan sekarang bisa mengerjakan apa yang dikerjakan laki-laki, laki-laki juga bisa mengerjakan apa yang bisa atau mampu dikerjakan oleh perempuan. Kemudian ada banyak lagi, ada petani udah biasa. Zaman dulu juga keluarga kita, nenek-nenek kita udah biasa bertani kan. Nah, kemudian apa lagi? Dalam lingkungan bisnis, nah kalian kan kenal ada Dewi Dian Pelangi ya kan? Seorang desainer terkenal, kemudian Anna Avanti ya. Kemudian siapa lagi? Martha Tilar, pasti yang hobi make upan ini ya, pasti kenal siapa Martha Tilar, pasti punya produk-produknya. Kemudian apalagi dalam bidang politik kita sudah sangat atau patut membanggakan bahwa saat ini kalau
Kabupaten Muara Jambi dipimpin oleh seorang perempuan. Kemudian apalagi presiden juga pernah dipimpin oleh seorang perempuan. Jangan bilang nggak tahu siapa presidennya? Megawati Soekarno. Motivasi perempuan supaya aktif berpartisipasi, apa namanya, affirmative action. Nah, kebijakan itu kemudian mengharuskan bagi partai politik ya untuk melibatkan 30% perempuan dalam kepengurusannya. Nah, saat ini kalau itu tidak dipenuhi maka parpol itu tidak akan lulus sebagai peserta pemilu. Nah, jadi dalam kepengurusan itu diisi oleh 30% perempuan. Begitu juga dalam pencalonan. Harus dicalonkan sebanyak 30%. Jadi kalau misalnya 5 orang berarti 30%-nya bisa jadi 1 atau 2 orang. Nah, itu wajib ada kebijakan khusus yang benar-benar bukan upaya untuk memotivasi. Karena kalau tidak dipenuhi maka dia tidak bisa mencalonkan atau tidak lulus sebagai peserta pemilu. Nah, artinya kebijakan ini benar-benar sudah membuka peluang bagi perempuan supaya aktif. Ini sebenarnya untuk memotivasi ya bahwa politik saat ini sudah terbuka bagi perempuan. Nah, PR-nya adalah bagaimana perempuan ini mampu disiapkan untuk duduk di legislatif itu. Jadi tidak hanya pintunya dibukakan, tapi perempuannya bisa masuk nggak dalam pintu itu? Silahkan masuk gitu kan, tapi ternyata perempuan tidak mampu berjalan menuju koridor itu. Entah mungkin dia nggak punya kendaraan, entah mungkin dia ada kendala lain dan sebagainya. Nah, kendala-kendala itu sangat banyak ditemui. Tetapi kendala itu bisa menjadi tantangan. Tergantung bagaimana perempuan menilainya. Nah, tadi di awal saya sampaikan kenapa sih ilustrasinya ada perempuan bercadar. Nah, itu menjadi tantangan bagi perempuan. Apa misalnya bahwa bagi seorang muslim ya, terutama misalnya yang sangat taat sekali, ada pemahaman dalam agama terutama Islam ya yang tidak menganjurkan perempuan itu untuk jadi pemimpin. Benar nggak? Nah, saya pernah juga memperdebatkan itu dalam satu forum. Ternyata hadis itu sifatnya dhaif gitu ya, agak lemah gitu. Nah, itu dibuktikan pada zaman Rasulullah dulu ada Aisyah yang seorang ahli perang, ya kan? Kemudian ada juga Khadijah yang memang juara atau hebat dalam perdagangannya, bisnisnya. Dan itu menunjukkan bahwa tidak ada sebenarnya larangan bahwa perempuan itu harus berpartisipasi dalam politik pemerintahan. Bahkan bisnis itu juga sebenarnya butuh strategi politik. Itu juga strategi. Nah, jadi kedudukannya dhaif gitu ya, lemah. Bahwa perempuan itu kalau memimpin nanti akan hancur, akan membawa bencana dan sebagainya. Nah, itu dalam pertama yang agama. Kemudian apalagi tantangannya? Budaya patriarki. Kita dengan adat ketimuran ya, walaupun kita beragam suku budaya, mayoritas masih kental dengan budaya patriarki, di mana posisi laki-laki itu mendominasi terhadap perempuan, di mana perempuan diposisikan sebagai seseorang atau kelompok yang harus patuh terhadap laki-laki, terutama bagi perempuan yang sudah berkeluarga. Kalau nggak dituruti nanti dibilang durhaka. Padahal sebenarnya mungkin bisa jadi karena komunikasi yang kurang bagus ya. Ketika tadi komunikasi yang bagus, misalnya untuk berkarir, suami mungkin mengizinkan istri, ya bisa jadi mungkin bersyarat gitu ya. Seperti saya juga misalnya bersyarat, tetap tidak boleh melupakan kodratnya, melupakan kewajibannya, mungkin dia sebagai istri, sebagai ibu. Nah, yang menjadi bala bencana itu adalah ketika fokus bekerja lupa nih mengurus keluarga. Nah, jadi sebenarnya pola komunikasi dan kerjasama antara perempuan dengan laki-laki yang harus dibangun dengan baik. Oleh karena itu, pembelajaran tentang feminisme itu juga tidak hanya harus diikuti oleh perempuan, makanya harus ada laki-laki. Biar laki-laki juga memahami. Ya, buktinya sekarang saya bisa buktikan dengan data bahwa IPK yang tinggi, misalnya saya ambil pukul rata dari 3,00 sampai 3,5 gitu ya.
diisi oleh perempuan. Nah, artinya apa? Bahwa perempuan punya kecerdasan yang tidak boleh juga dikesampingkan. Ya, bahkan di fakultas kita ini, fakultas kita dipimpin oleh seorang perempuan. Nah, ini bukti bahwa perempuan punya kemampuan yang juga bisa bersaing dengan laki-laki. Nah, ya. Akan tetapi budaya patriarki kemudian karena masih melekat kuat, ya, agak memberikan batasan atau susah memberikan ruang gerak kepada perempuan untuk aktif. Belum lagi misalnya lingkungan sosial, kalau misalnya tiba-tiba ada rapat gitu kan, misalnya pulangnya agak telat sedikit, atau misalnya nanti dijemput teman lelaki atau ketemu teman lelaki gitu kan, sehingga mudah menimbulkan konflik atau fitnah. Nah, baik, saya berharap bahwa ini bisa memotivasi perempuan-perempuan, terutama yang sudah memilih kuliah di FISIPOL ini, ya, bahwa ketika kalian pilih fakultas ini, kalian akan jadi orang-orang yang dituntut untuk aktif minimal untuk keluarga, mengambil keputusan dalam lingkup keluarga atau lingkup lingkungan, nah, atau di desa, ya. Baik, cukup sampai sekian ya materi saya hari ini. Jika ada pertanyaan, saya harap nanti bisa kita diskusikan, ya, boleh di dalam forum ini ataupun di luar forum ini, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.